Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome. Selamat datang di podcast Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau membahas tentang Pak Presiden Jokowi. Kalau ditakdirkan Allah Pak Presiden Jokowi itu wafat ya, kira-kira bagaimana reaksi masyarakat Indonesia dan dunia ya dengan wafatnya Pak Jokowi? Mungkin nggak Pak Jokowi itu meninggal dengan cara yang tidak diinginkan dan tiba-tiba, sebagaimana umumnya orang itu terkejut dengan kematian yang tiba-tiba? Mungkin nggak Pak Jokowi itu meninggal? Itu mungkin ya. Kayak kita lihat presiden pertama Soekarno itu wafat ya dalam usia 69 tahun dalam tahanan rumah pemerintahan yang baru, yaitu yang dipimpin oleh presiden baru, yaitu Soeharto ya. Wafat juga itu, meskipun sebagai proklamator, pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup, dan telah menjebloskan lawan-lawan politiknya ke penjara, menjebloskan Hamka, Nasir, tokoh-tokoh Muhammad Rum, bekas menteri luar negeri, ya kawan-kawan yang kemudian menjadi lawan-lawan politiknya ya. Soekarno wafat juga tuh. Terus Pak Harto wafat juga setelah sakit ya. Bung Karno sakit, meninggal di Wisma Yaso ya, dalam satu isolasi politik di dalam tahanan kota atau tahanan rumah ya. Diisolasi, nggak boleh dihubungi oleh orang lain, nggak boleh baca koran, nggak boleh lihat televisi, nggak boleh berhubungan dengan teman-temannya kecuali dijenguk oleh keluarganya saja. Itu akhir dari kehidupan Soekarno. Pak Harto wafat setelah menderita sakit berkepanjangan dan dicaci maki oleh rakyatnya sendiri di ujung kehidupannya setelah memimpin Indonesia terlalu lama, 32 tahun, dan mendapat perlawanan dari civil society karena rejim Pak Harto itu melaksanakan KKN ya, korupsi, KKN, korupsi, kolusi, persenggokolan ya, korupsi, maling, korupsi itu, senggokolan, kolusi, persenggokolan jahat untuk mengambil untuk kepentingan dirinya sendiri, dan nepotisme ya, hubungan kekerabatan, kekeluargaan ya, untuk memperkaya di antara kelompok-kelompok itu sendiri. Itu yang mau dihilangkan oleh reformasi. Muncullah B.J. Habibie, wafat juga pada akhirnya B.J. Habibie dalam usia lanjut setelah sakit juga. Kemudian diganti Habibie oleh Gus Dur. Gus Dur wafat juga, presiden itu ya, dengan segala cerita romantika dan tragedi-tragedi politik yang dialami oleh Gus Dur. Itu wafat juga Gus Dur itu, Abdurrahman Wahid maksud saya, diganti oleh wakil presiden Megawati. Megawati suaminya Taufik Kemas wafat juga ya kan, tentu tidak dikehendaki ya, oleh istrinya, yaitu oleh Megawati. Kemudian SBY menjadi presiden 2 periode, presiden pertama yang dipilih secara langsung, dan itulah sejarah ya. Legacy SBY itu paling tidak 2, yaitu BPJS ya, yang ditandatangani BPJS sehingga orang sekarang lebih mudah ya, terjaga ketika sakit, tidak usah harus membayar uang muka dulu karena sistem BPJS. Dan kemudian legacy atau warisan besar SBY adalah dana desa 1 miliar, meskipun ada side effect yang melahirkan maling-maling kecil di desa-desa.
Menurut KPK, kalau kepala desa korupsi nggak usah diurus karena biaya ngurusnya itu lebih tinggi daripada uang yang bisa kembali. Dikritik sama ICW dan lain-lain, omongan dari KPK ya. Tapi SBY wafat juga ya, ininya, istrinya. Nah, gimana kalau Pak Jokowi sekarang ini tiba-tiba Allah takdirkan wafat? Bagaimana menurut Anda ya? Pak Jokowi wafat, Pak Presiden Jokowi wafat, entah setelah selesai masa tugasnya atau sebelum masa tugasnya, kita tidak tahu kan. Ada 3 misteri dalam hidup ini ya, yaitu maut, jodoh, dan rezeki ya. Itu bisa kita rencanakan, tapi ketiga-tiganya itu sangat misterius dan tidak bisa kita pastikan kecuali Allah yang bisa menjelaskan duduk soalnya, yaitu tentang jodoh, tentang misteri, dan tentang apa itu, rezeki ya. Nah, kalau Pak Jokowi sebagai presiden tiba-tiba wafat atau setelah usai jadi presiden wafat, bagaimana menurut Anda? Dan apa legacy atau warisan besar yang ditinggalkan oleh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, yang selama ini umat Islam ya selalu merasa dipinggirkan dan syariat Islam itu dikosongkan dalam peta politik nasional. Ya, silahkan Anda beri komentar dan di like dan subscribe dan di share video ini ya. Hidup adalah untuk mendorong. Hidup tidak seperti yang hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup tidak seperti yang kita impikan, tetapi hidup adalah seperti yang kita jalani saja. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast ya, podcast Yudi Pramuko tanpa narasumber. Monolog. Ya, siapa yang mau datang ke sini itu? Kalau saya harus datengin narasumber, enggak lah. Enggak, saya nggak kemana-mana kecuali di kampung ini ya. Kalau Zoom enggak lah, nggak enak pakai Zoom tuh. Ya, silakan ya komentar.